kita sekarang akan menjelajah sekarang, dan insya Allah rencana kita hari ini, pagi ini kita akan menjelajah naik ke Gunung Munara di daerah Rumpin ini ya. Kita ke Gunung Munara, nanti kita kunjungi situs-situs yang ada di Gunung Munara. Berapa tempat kita belum tahu, nanti kita lihat di lapangan itu hari ini. Cuaca alhamdulillah pagi ini walaupun agak sedikit mendung, tapi mendung agak panas. Insya Allah mudah-mudahan bisa jadi satu kesempatan kita untuk bisa mendaki ke gunung tersebut ya, Gunung Munara. Tapi dalam hal ini tentunya kita yang namanya mau dalam perjalanan, tentunya kita mohon keselamatan ya, mohon diselamatkan sama Allah, mohon ridhonya Allah, mudah-mudahan bisa dilancarkan sampai ke tempat tujuan, dimudahkan sampai ke tempat tujuan, sampai pulang ke base camp kembali ya. Jadi untuk persiapan kita sudah siap semua persiapannya? Siap. Sudah siap semua, udah peralatan udah lengkap semua? Baik, kalau sudah lengkap kita mulai, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita berangkat bisa semangat kita menyemangati diri kita untuk siap, kita persiapan fisik ya, kita tos dulu. Bismillah, kita akan naik ke Gunung Munara. Semoga dalam satu kelancaran. Salam Ceo Bravo! Kita mampir dulu ya. Tadi kan ada jalan Cagak, sebetulnya jalan Cagak di situ. Nanti kita, tapi saya mau nyamper dulu tim ya, mau nyamper dulu teman-teman yang lain di Yayasan Asyuhada. Jadi kita sekarang ke Asyuhada dulu ya. Nggak jauh dari sini, dekat. Nanti kita putar balik, ya kan, putar balik ke Gunung Munara. Nih ada Asyuhada di sini. Nih. Jadi yayasan yang sering saya sebutkan di daerah Rumpin ini cukup potensial untuk perkembangannya juga, karena sekolahnya besar ya, yayasannya udah lumayan punya nama. Jadi kita mampir dulu karena pengelola dari sana kebetulan suka berbareng dengan kami ya. Gak jauh. Oh, ini kan sekolahan. Nah, kita sekarang udah sampai di Asyuhada ya. Asyuhada, kita nyamper dulu teman-teman di Asyuhada. Ini pemirsa, ayo kita sekalian Asyuhada yuk. Ini pemirsa, ini yang saya sering sebut-sebutan Asyuhada ini ya. Saya sekarang ada di Asyuhada nih, Yayasan Asyuhada. Tapi nanti suatu saat saya akan berikan informasi tentang SMK ini ya, luar biasa memang. Tapi saya harus izin dulu sekarang sama pimpinannya di sini. Tapi minimal ini saya kasih gambaran Asyuhada itu seperti ini. Di Rumpin ini cukup terkenal, cukup dikenal, luas juga, besar juga. Kalau saya lihat sampai ke sana-sana. Ini lagi ada satu pembangunan di sana. Asyuhada luar biasa, ya. Luar biasa. Yuk kita kesini dulu. Yang penting saya sekarang menginformasikan dulu ya, kira-kira tentang Asyuhada itu ini. Untuk menggalinya nanti berikut mungkin nanti ya kita siapkan waktu untuk cari tahu tentang Asyuhada ini. Kita kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mama ada, Mama? Aja. Mamanya ada nggak? Ada Abi. Bang. Ma, ada tamu, Ma. Ini pistol. Sehat. Subhanallah.
Gimana Kiai? Masya Allah. Masuk dulu. Pemirsa, saya dihidangkan jamu nih sama Ustadz Panji. Jamunya itu cap singa, 2 singa, jamu Jawa asli. Tapi saya kan sekarang ada di daerah Rumpin. Saya kadang kurang sepakat Pak Ustadz. Saya hanya ingin sebetulnya tolong Pak diganti Pak. Saya keberadaan di Rumpin, jamu Rumpin asli. Rasanya luar biasa, tapi ini benar jamu Jawa asli. Ini produksi dari Jawa, cap 2 singa. Ini jamu sehat. Ini manfaatnya ini untuk apa ya? Apa? Hei Ustaz, menantang jomblo kemudian. Ustaz ini jomblo, kasihan. Oh, mama. Saya kalau ngomong duo jadi inget pasangan artis penyanyi dangdut itu duo. Udah jangan dulu dangdut, minum dulu jamu. Sekarang saya mau nanya dulu, ini manfaatnya apa? Ya di situ ada untuk yang dibaca coba. Ya, ini apa? Dia memang ini kalau saya ngomongnya sama jomblo nggak jelas. Coba manfaatnya. Pegalinu, terus apa lagi? Terutama Pegalinu, asam urat, terus apa lagi? Apa lagi? Nafsu makan. Ya. Terus nafsu apa lagi? Nafsu jadi jomblo juga? Yang pasti nafsu-nafsu yang lain juga. Iya. Jadi pemirsa, ini kebetulan beliau ini memproduksi jamu sehat yang jelas. Dosingo rasanya pahit. Ini memang jamu ya pahit. Tapi ada yang manis, ya kan? Ada yang manis, satu lagi mana? Ini rasanya yang besar ini pahit, tapi ada Dosingo yang seperti ini nih. Ini apa? Rasa apa? Ini tambahannya sama. Ini ecerannya ini temen ada yang suka orang kan nggak suka, ada yang nggak suka pahit. Makanya ini ada campuran arennya. Itu kata Pak Ustadz. Ini ada campuran aren, tapi manfaatnya sama. Cuman ini yang ada orang yang nggak suka manis. Kalau minum jamu manis kan mustahil ya. Tapi ada yang nggak suka manis, tapi juga harus sehat. Maka Pak Ustadz ini mempersiapkan jamunya sehat. Kalau yang tambahannya gula aren ya. Tekanan darah tinggi. Oh, untuk Iya. darah tinggi katanya, untuk darah tinggi. Jadi buat pemirsa atau sobat Cio yang jenisnya yang memiliki satu derita darah tinggi, pegel-pegel, linu-linu. Nah, jamunya kira-kira begini. Ini manfaatnya, jamu-jamu ini pada umumnya nih jamu ini bermanfaat banget. Namanya jamu pasti dari akar-akaran, dari rempah, dari herba. Tapi yang saya rasakan karena saya ini lagi minum jamu, coba dulu ya, sepahit Pak Panji atau tidak. Maaf Pak. Pahit sudah. Pahit banget. Tapi enak, saya namanya jamu sehat. Tadi apa Pak manfaatnya? Untuk asam urat, pegalinu, darah tinggi, kolesterol, darah tinggi. Ini khusus yang saya minum tadi. Kalau sudah untuk nafsu makan. Iya, kalau sudah kita biasa minum ini, itu kadang-kadang sendal jepit juga habis. Saya penasaran, saya lihat pemirsa, saya kurus ya. Ini adik saya, ini adik saya. Adik-adik saya gede-gede badannya karena nafsu makannya luar biasa. Ternyata ini adik-adik saya ini rahasianya minum jamu. Saya nggak mau dong ketinggalan sama adik saya. Masa badannya kayak gini ya kan? Saya mau coba. Senafsu apa sih untuk dimakan? Kita coba. Bismillah. Saya minum beneran. Ini minum beneran. Segar banget. Pahit. Jadi ketika sudah minum jamu yang pahit, pemirsa bisa lihat saya sekarang. Minum yang diminum pahit, tapi ketika pemirsa melihat saya manis. Karena tidak semua suka dengan kepahitan, nafsu makan, enggak. Kan ada orang yang menjaga berat badan ya. Nah, makanya mengeluarkan lagi yang namanya timurat. Timurat ini jenis jamunya kurkumanya lebih disedikitkan. Kurkumanya. Jadi ke nafsu makannya tidak ada. Berkurang lah. Bahkan bisa banyak yang mengkonsumsi ini dengan alasan diet. Nah, kawan sekarang, ada saya kan gede-gede nih badannya. Satu belum diet, kenapa belum minum kurkuma? Ada saya yang satu udah minum kurkuma.
itu atletis badannya, iya kan? Kayak saya ini sama sekali belum nampak, belum sama sekali minum kurkuma. Jadi buat pemirsa yang mau diet, yang punya kelebihan berat badan yang cukup banyak, jadi silakan tinggal pesan ke admin Jawa aja, gampang deh. Kalau nggak datang ke Asyuhada, cari aja Ustadz Panji, cari kurkuma diet, jamu kurkuma buat yang mau diet, yang mau sehat, yang mau menghilangkan penyakit, ini jamunya. Ya, yang nggak suka tapi pahit, tapi yang suka nggak suka pahit, ini sudah dipersiapkan. Yang manis. Kalau ini orang-orang tertentu biasa. spesial. Oh spesial, Ya, coba jelaskan. Saudara. Ini harganya lebih mahal daripada biar kecil, tapi lebih mahal daripada yang besar ini, mengalahkan karena ini istimewa. Itulah, saya potong dulu. Ini tentang jamu, harga ini kecil tapi luar biasa kata Pak. Harganya mahal, paling Saya mahal. tahu Biar arah anak habis. istimewa. Silakan jawab Ini sendiri. orang-orang terbatas Pak yang minumnya, yang nggak Ini harus dijaga. ada bonusnya. Itu ada, kita semua pasti tahu kalau tanda panah ke atas itu dia jreng. Artinya ini hanya untuk pria-pria beristri. Maaf Pak Ustadz, belum siap. Pak Ustadz nggak usah dulu pegang ini. Pak Ustadz masih jomblo. Harus membahas itu. Cuma saya informasikan Iya. ke pemirsa, silakan pegang lagi. Tapi ingat, Tapi selesaikan itu bukan masa yang utama. jomblonya. Itu bukan yang utama. Jangan nggak dijawab. Iya. Tadi bilang pemirsa, tapi kalau yang belum punya istri, tolong jangan minum ini, kata Pak Ustadz Panji ini. Iya. Dia pakai koma. Tapi silakan Ada dia. bonus, itu bonus bagi pria beristri yang lagi terapi prostat. Ini untuk terapi penyakit prostat yang terganggu di saluran kandungan kemih, pembuangan segala macam ya, untuk melancarkan. Nah ini, dan kalau tidak terdapat penyakit prostat dalam tubuhnya, maka bonusnya langsung dapat dinikmati, yaitu kejantanan dalam di atas ranjang. Yang minum ini suaminya, yang dapat bonus juga istrinya. Tapi nggak pantas ngomongnya begitu. Kalau kita pantas Ya ngomong. udah, habis deh. Karena udah dapat bocoran dulu. Bukan pantasnya. Boleh Pak Panji, Pak Ustadz Panji ini boleh mempromosikan itu. Tapi kalau cerita masalah ke ujung bahasanya itu yang saya nggak boleh. Saya bilang Saya udah cukup punya pengalaman. cukup saya yang mengatakan itu tidak punya hak, belum punya hak. Mah nih mah. Rokok dulu ah. Ya jangan lupa ya, buat kejantanan pria, jamunya ini. Ya, Itu 50.000 harganya. harganya cukup fantastis, murah banget, tapi manfaatnya hanya 50.000 saja katanya. Ya, tapi manfaatnya cek luar biasa. Apalah arti uang 50 sen, tapi tidak ada Kepuasan. kebahagiaan. Untuk kepuasan, untuk bisa bahagia, jangan seperti Ustadz Panji, berbahagia yang punya istri. Ya. Baik pemirsa, saya baru keluar dari rumahnya beliau Ustadz Panji, cicit dari Mbak Syuhada ya. Alhamdulillah banget, kita kan sekarang mau menjelajah ya, akan naik bukit, naik gunung, Gunung Munara. Ini sama Abah sini Pak, kita naik bukit Pak. Tapi alhamdulillah saya soan dulu. Kita barusan rehat dulu di tempat Pak Panji sambil mengurus program, mengatur program. Ternyata beliau tadi punya produk jamu Jawa asli, Duo Singo. Saya coba tadi, tapi ternyata yang saya rasakan, jujur saya katakan, saya rasakan setelah minum jamu itu, ya kan, berapa menit tadi kita ya? Ada kira-kira 10 menit, langsung bisa dirasakan. Rasanya banget, terasa banget.
nyamannya di tenggorokan, pahit memang tadi, tapi ternyata tidak seperti jamu biasa, enggak ada di lak-lakan. Dan badan rasanya, masya Allah. Saya minum jamu tadi yang botolnya agak besar tadi tuh, ya, yang nafsu makan. Buat saudara-saudara, sobat-sobat yang badan seperti saya, yang kurang nafsu makannya, cespleng. Saya rasakan sendiri. Rasanya ini mulut ini udah pengen apa ya? Pengen makan sesuatu begitu. Ini luar biasa, benar, itu benaran. Ke badan juga ringan, luar biasa. Terima kasih Ustadz Panji sudah memberikan satu kabar baik sama saya, menginfokan yang terbaik untuk kesehatan, ya. Tapi luar biasa. Nanti pemirsa kalau memang mau tahu nanti untuk bisa, kalau memang penasaran, silakan nanti pesan saja. Ini beliau yang punya. Singo, luar biasa. Bisa datang ke tempat ini, Asyuhada. Cari aja Ustadz Panji di sini, ya. Jadi beliau ini penyebar daripada kesehatan, membantu program negara juga untuk kesehatan, ya, untuk protokol, menjaga protokol kesehatan, ya kan. Tapi dikasih sehat dengan jamu. Lihat badannya, doyan makan. Kita coba nanti ya. Yuk, kita sekarang bismillah, kita naik gunung ya. Tuh, itu gunungnya. Itu gunungnya, terlihat. Gunungnya itu terlihat. Ya. Ya, sekarang kami akan ajak pemirsa sekarang. Bismillah, kita naik gunung. Yuk, kita lihat bagaimana acara kami di sana. Ayo. Kita naik gunung, pemirsa. Nih, jalan Gunung Munara sini. Tuh, jalannya seperti ini jalannya. Nggak jauh dari pertigaan bela negara tadi ya. Nggak jauh dari pertigaan itu. Dekat kok, hanya berapa menit saja, butuh waktu hanya berapa menit saja. Ini jalannya masih seperti ini, medannya masih seperti ini. Ini kebetulan baru hujan semalam. Mudah-mudahan hari ini Allah paring, ya kan, tidak kehujanan kita, supaya bisa doakan pemirsa supaya bisa kami naik dengan kelancaran. Amin. Untuk bisa memberikan informasi sama pemirsa di rumah, ya, sama sobat-sobat dia dimanapun berada. Nah, di sini bambu banyak ya, karena setahu saya daerah Rumpin ini daerah pohon bambu, ya, gunung-gunung hutan-hutan bambu. Jadi kalau saya melihat sepanjang perjalanan itu banyak pohon-pohon bambu. Jadi masih hutannya hutan bambu kebanyakan. Jadi kalau buat pemirsa yang membutuhkan bambu dimanapun, kalau pengen langsung dari sentralnya, ya di sini, di daerah Rumpin, ya kan. Rumpin ini terkenal dengan produksi dari kerajaan-kerajaan dari bambu. Tuh, lihat kita. Ya, nih, ini udah daerah Gunung Munara nih. Tuh, jalannya seperti ini ya. Jadi buat pemirsa bisa mempergunakan kendaraan roda 2 seperti tim kami yang ada di depan. Ya, kami juga ditawal karena beliau yang sangat paham dari sini. Tuh, jalannya masih seperti ini. Jalannya luar biasa, bagus. Tapi mudah-mudahan lebih bagus nanti ya. Kalau memang Geo sudah meliput ke sini, mudah-mudahan jadi satu pemberitahuan juga untuk pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat. Ini objek wisata situs-situs sejarah. Mudah-mudahan jadi satu pembenahan ke depan nanti. Nah, ini ada Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping, situs wisata alam Gunung Munara. Harusnya ke sini bayar loh. Sebetulnya bayar ini sebetulnya. Tapi alhamdulillah kami
Tidak bayar. Tidak bayar kami. Karena ada pengawalan yang punya daerah sini, Punya kawasan. yang punya kawasan. Nah, jalannya seperti ini. Berarti kita nyimpan kendaraan di mana? Oh, depan sini aja. Yo, kita simpan dulu kendaraan. Ya, pemirsa Jauh dimanapun berada, saya sekarang baru sampai. Ini tempat kita tujuan ke Munara ya. Tapi sebelum di Munara ini kita nyimpan kendaraan di sini. Jadi nggak bisa naik langsung ke sana. Ini kebetulan agak sedikit hujan, tapi tak mengapa. Ini indahnya naik gunung. Ini ada tempat, ini ada Taman Wisata Bukit Munara nih. Dibuka tanggal 19 Desember. Jadi saya tidak pakai segeranya dibuka. Tapi ini yang saya lihat ini tanggal 19 Desember sudah diresmikan sama Bapak Lurah Edi Kampung Cibodas. Ya, Bapak Lurah Cibodas. Ini tempatnya. Ya, jadi saya sedikit sorry. Saya ralat. Kampung Sawah, saya baru liputan di Cibodas ya. Kampung Sawah, Bapak Lurah Edi di Kampung Sawah ini, ya. Jadi ini sedikit saya menginformasikan. Dibuka tanggal 19 Desember. Ya, tanggal 19 Desember. Tapi kita sekarang belum dulu menukil masalah yang ada di dalam. Ini saya hanya menginformasikan kita mau ke Gunung Munara itu memang tempat sementara ini tempat menyimpan kendaraan di sini. Ya, nanti kemungkinan nanti saya mau mendaki dulu. Nanti entah seperti apa nanti di sini. Kita lihat nanti saja ya. Ini tempat-tempat penyimpanannya. Ya, seperti ini. Jadi udah ada ketentuan di sini. Mobil, motor tanpa STNK dilarang masuk. Baik pemirsa, Sobat Cio dimanapun berada, saya akan memperkenalkan juga para pengurus yang ada di sini, ya kan? Saya akan bertanya sama beliau-beliau yang ada di sini sekarang. Tadi saya melihat sekarang persiapannya. Ini yang tadi saya sudah sampaikan. Ini sudah dibuka tanggal 19 Desember. Namanya Taman Wisata Bukit Munara yang dikelola oleh pemerintah daerah, ya, oleh desa, puluhan desa ini. Desanya Desa Kampung Sawah yang dipimpin sama Pak Edi Riyadi, ya. Kenapa harus ada seperti itu? Ini lahan-lahan kami sekarang dari tim Cio ini kebetulan sudah saya sampaikan dari liputan-liputan kemarin itu kebetulan kita mencoba ya meng-up pesona Rumpin. Karena kebetulan ada channel yang sudah banyak meliput dari pesona Rumpin, tapi kami juga mencoba ya kan untuk mencoba menjelajahi, untuk explore pesona Rumpin ini. Dan sekarang bismillah, kemarin kami liputan di daerah Cibodas, di Bela Negara, lalu Danau sudah kami sampaikan tentang situs-situs yang ada di Cibodas. Kemarin bismillah kami sudah tayang sekarang di tayang pertama Cibodas. Dan sekarang kami menuju ke wilayah Kampung Sawah. Kalau kemarin Pak Lurah yang kami kunjungi yang yang dipandu oleh Pak Lurah itu Pak Lurah Haji Madharun yang di Cibodas ya. Dan sekarang itu juga pengembangan situs-situs pengembangan suatu potensi daerah tentang wisata itu tadi. Karena ironis saya katakan, saya tergerak sampai datang ke wilayah Rumpin ini. Ternyata begitu saya keliling menjelajahi untuk ekspor persoalan begitu luar biasa. Ini yang notabene saya katakan bahwa banyak potensi yang belum digali gitu. Jadi luar biasa sebetulnya pesonanya. Yang saya dengar kabar kemarin dari Pak Lurah Cibodas ini, yang kemungkinan ke depan ini nggak tahu, setahun 2 tahun berikut ini daerah Rumpin ini akan menjadi daerah ibu kota provinsi Bogor Barat. Maka sekarang sudah dimulai dari Lurah Cibodas, sekarang Lurah Kampung Sawah, sekarang Kampung Sawah sudah mempersiapkan Taman Wisata Bukit Munara. Dibuka 19 Desember, saya belum ekspos ke dalam karena memang tujuannya ke Bukit Munara dulu sekarang. Dan ini saya sampaikan pengurus-pengurus. Ini Pak siapa Pak tadi? Pak Dudu yang akan yang akan membantu saya, membantu kami tim Cio untuk memberikan informasi tentang situs-situs yang ada di Gunung Munara. Ya, nanti buat pemirsa dimanapun berada,
jikalau nanti mau mencoba datang ke sini ya untuk cari tahu atau untuk menggali sejarah atau untuk napak tilas atau untuk berekreasi ya. Kalau untuk napak tilas saya tadi kenalkan ini Pak Dudu yang akan membimbing, membantu kami untuk menjelaskan tentang situs-situs yang ada di sana ya. Dan saya perkenalkan dulu, ini Pak RT di wilayah Taman Wisata Bukit Munara ini ya. Ini Pak RT-nya. Pak siapa namanya Pak RT? Pak Yanto. Jadi pemirsa, ini terlihat ya kan gambar pimpinan yang ada di sini di lingkup RT ini. Jikalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, silakan datang ke Pak Yanto, nama Pak RT-nya, RT Yanto di sini di wilayah Kampung Bojong. Jadi Taman Wisata Bukit Munara ini tepatnya di Kampung Bojong. Boleh saya kasih tahu pemirsa? Kampung Bojong. Kampung Bojong RT 07 RW 02 Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Bogor Barat. Ya, gampang, tadi saya udah tunjukkan jalannya, perjalanan. Beliau adalah pengurus wilayahnya, Pak RT-nya. Tadi saya belum ketemu Pak Lurahnya, nanti kita cari Pak Lurahnya. Terus ini karena memang ada satu tata krama, bukan tata krama kalau saya bilang, memang aturan karena itu pengembangan tuh tentunya nggak bisa dengan dana pribadi, tentunya dibantu sama kita sebagai pengunjung. Tentunya pengembangan itu kalau bukan kita yang mengembangkan untuk membantu wilayah ini daerah Nusantara wajibnya memang itu satu keindahan, sehingga harus memperlihatkan pesonanya di setiap daerah. Dan tentunya ini adalah salah seorang petugas dari penyelenggara yang ada di sini, tiket ya. Mas siapa namanya? Mas Alan namanya. Saya mau tanya nih ke Mas Alan, ini ada kompetensinya, ada relevansinya dengan masuk ke sini ya. Kalau saya tadi masuk ke sana, itu dikenakan biaya berapa biaya masuk? Ya, per orang ya. Per orangnya? Satu orangnya 10.000 Pak. 10.000 satu orang. Jadi buat pemirsa yang mau datang ke sini, hitung saja mau berapa orang, tinggal satu orang 10.000. Iya kan? Lalu ini memang sarana dan prasarana belum memadai memang. Makanya masih murah tiket masuknya ya. Tiketnya masuknya masih murah, 10.000 saja. Terus tentunya pasti ada parkiran. Pasti ada. Ya, parkir motor ini berapa? Kalau siang itu 5.000. Kalau siang 5.000, kalau malam 10.000. 10.000. Tapi pemirsa jangan ikut-ikutan. Kalau siang, kalau malam namanya Teti, kalau siang namanya Yanto, jangan. Tapi ini ada perbedaan. Maaf, saya canda. Ini yang jadi satu soal, ya kan? Kenapa harus lebih mahal dari harga itu? Ya, harga siang dan malam. Tentunya keamanan yang akan dikelola sama Pak RT tadi, ya. Terus kalau boleh saya tahu, Mas Alan, di dalam itu ada apa saja? Saya belum ke dalam masanya pemirsa. Di dalam itu ada apa saja? Patilasan Pak. Patilasan? Patilasan siapa? Patilasan Sultan Hasanuddin. Patilasan Sultan Pertamanya sih Hasanuddin. itu Taman Belek. Taman Belek. Silakan jelaskan. Taman Belek, Gadogan Kuda, Taman Kejayaan, Taman Putri, terus Batu Bola, Lapak Sigabayan, Oh, gitu ya. Taman Jodoh. Taman Jodoh. Ya, Taman Jodoh ada. Terus Maksudnya apa? Saya tertarik dulu, saya potong dulu Pak RT. Ini cerita Taman Jodoh. Dimanapun Anda berada, siapa yang ngebutuh jodoh ini? Tadi saya mengupas dengan Ustadz Panji masalah candaan ya, masalah jamu sehat. ya kalau Ini masalah- Pak RT ceritanya di sini ada situs Taman Jodoh. Iya, Tertarik, pemirsa di Nusantara pasti tertarik nih cerita Pak RT. Pak RT ngomong Taman Jodoh tenang. Kupas dulu Taman Jodoh. kalau Sedikit. Taman Jodoh mah itu buat orang yang belum dapat jodoh. Pemirsa yang belum dapat jodoh silakan main ke Kampung Sawah. 5.000 motor, mobil 20.000. Buat pemirsa dimanapun berada, ya kalau mau segera dapat jodoh, datang ke situs kami di sini, situs wisata Bukit Munara. Enteng jodoh hanya biayanya 20.000. Makanya saya bawa Ustadz Panji yang agak-agak supaya dientengkan jodohnya. Jadi segala sesuatu saya kira ini Pak Alan udah punya isi belum? Mau coba kita ajak ke apa tadi? Taman Jodoh. Taman Jodoh. Saya mau ngajak Pak Alan tapi takut diomelin di sini. Apa Pak Alan? Taman Coba jelaskan dulu Taman Jodoh, tentang Taman Jodoh. itu ya biasanya sih yang belum punya jodoh suka diambil airnya gitulah. Oh,
Terus. Di situ ada lagi juga tapak Sigabayan. Terus Banyak. Gua Hasanuddin, gua Soekarno pun ada di atas. Di atas Gua Soekarno. Namanya Gubuk Soekarno, patilasannya. Ada batu ajar juga. Nah, Batu ajar jadi juga pun ada. pemirsa nanti ini penjelasan dari Pak RT begitu banyak situs yang harus kita gali ya. Jadi kami ini saya buka dulu, ini saya belum masuk ya. Tapi saya harus penjelasan dulu dari pengurus wisata setempat, pengelola dan keamanan, kenyamanan kebetulan ada, dan nanti saya mungkin akan dibantu sama Pak Dudu nanti ya. Tapi saya dari awal aja udah tertarik. Kalau saya aja yang meliput tertarik, gimana pemirsa masalah jodoh? Jadi kita coba ya nanti formasi-formasi ini saya akan sampaikan di media ya. Mas Alan, terima kasih. Pak RT terima kasih, dan terima kasih Pak Lurah Edi. Ya, saya belum kenal Pak Lurah nih, tapi saya duluan ke sini Pak Lurah. Ya, saya bantu Pak Lurah untuk memasarkan ini ya, untuk mengembangkan supaya Kampung Sawah ini benar-benar dikenal di Nusantara. Ya. Amin. Jadi semoga Mas Alan ke Pak RT ke atau Pak Dudu ya, mudah-mudahan nanti tolong ya, jikalau ada masyarakat yang datang ke Kampung Sawah ini yang dari hasil liputan-liputan informasi dari kami ini, tolong dilayani sebaik mungkin. Tapi jujur saya katakan, masyarakat Rumpin mantap, semantap jamu dua singo. Ramah, baik, melayan dengan senyum, bersahabat. Silakan datang. Jam berapa saja katanya, tinggal hubungi. Kalau 24 jam. 24 jam silakan Pak RT. Diantar nanti sama Pak RT untuk mengentengkan jodoh. Tapi kan dipandu sama ahlinya ya. Jadi nanti sekali lagi saya bilang tadi, jikalau ada masyarakat nanti yang membutuhkan satu formasi, membutuhkan menggali sejarah ke sini, saya minta tolong Pak RT, tolong dilayani sebaik mungkin. Siap. Karena formasi buat masyarakat ini sangat dibutuhkan ya. Jadi terima kasih Pak RT. Saya mau mencoba, bismillah kita naik. Saya akan permisi sama beliau yang punya area ya, dan saya akan mencoba napak tilas tentang prasasti atau situs-situs yang ada di Gunung Munara. Pak RT, Pak Alan, Pak Dudu, dan ini saya dipandu juga sama kiai besar saya. Ini guru saya, ya kan, Abah Pendi, yang tak asing lagi. Tadi saya kasih minum jamu tapi tetap masih begini. Soalan. Nanti kita kasih minum jamu lagi ya. Sampai ketemu nanti. Saya naik dulu. Kita lihat dari pintu gerbang. Dari pintu gerbang ini lewat jembatan dulu ya. Lewat jembatan tuh seperti ini. Kita sekarang dipandu yang mau menuju ke situs-situs ke sebelah kanan. Tapi saya belum tahu ke sini. Tapi saya curiga kalau yang ke sini ke tempat wisatanya nih, ya. Ini kayaknya ke tempat wisata untuk ada kolam renang segala macam kalau nggak salah ini. Tapi kita belum ke sana ya. Kita coba yang ke sini dulu ya. Yuk kita lihat panduan arahannya seperti ini. Jadi seperti ini jalannya. Jalannya pertama bagus, mulus. Ini jalannya seperti ini. Dan tadi saya nanya itu ternyata tiket masuk itu ada dua macam ya. 5.000 satu orang kalau siang, 10.000 kalau malam. Jadi kenapa kok malam diberlakukan? Biasanya penduduk rata-rata itu kalau ke tempat-tempat situ-situ ada satu berjaroh namanya. Ini hati-hati ya, dari satu perjalanan kalau hujan mungkin agak licin ya, tapi hati-hati juga. Ini perlunya yang saya sampaikan tadi, walaupun ada tiket masuk 5.000 pagi atau siang, malam 10.000, tapi kalau ada dermawan saya kira nggak usah segitu kali ya. Kalau penting $5.000 sekali masuk.
dibantulah tempat-tempat ini. Kalau penting kurang ngetes pakai seberapapun silakan ya. Kita coba lihat kalau seperti ini jalannya. Ini jalannya yang ada. Nah, jalannya seperti ini. Buat pemirsa yang mau belajar jalan seperti ini jalan. Tapi hati-hati kalau seandainya di malam hari hujan, terutama untuk para wanita ya. Kalau laki-laki saya kira biasa. Yuk kita lihat jalannya. Jalannya seperti ini. Nah, ke tempat seperti ini. Ini jalannya masih konvensional banget jalannya. Sangat konvensional. Jalannya masih seperti ini. Ini saya kira perlunya uluran tangan atau bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat tentunya. Karena ini merupakan situs sejarah yang memang perlu dilestarikan ya. Situs sejarah yang perlu dilestarikan karena saya melihat, saya evaluasi ternyata sudah banyak orang yang datang ke sini. Kalau saya melihat sekarang, napak tilas saya bukan napak tilas situsnya saja, tapi napak tilas untuk perjalanan itu tadi. Kami diprioritaskan sama para pengurus yang ada, nyimpen kendaraan di sana. Ya, seperti itu. Tapi kemungkinan nggak semua orang seperti itu, karena kami lagi tugas saja balasan begini. Cuman saya bilang, saya menghimbau kepada pemerintah kabupaten, khususnya pemerintah kabupaten, pemerintah pusat juga. Bapak, tolong Pak, dilihat Pak. Kalau saya melihat dari papan atau dari banner yang ada, 19 Desember dibuka sama Pak Lurah Kampung Sawah ini, sama Pak Edi Tiadi ini. Kenapa dibuka? Ini perlu satu bantuan saran, masukan. Bukan itu saja ternyata. Kalau saya melihat sekarang infrastrukturnya masih konvensional banget. Ini yang saya kira perlu kenyamanan untuk safety-nya. Kalau saya lihat seperti ini kebetulan ada pengunjung juga, seorang wanita. Saya boleh tanya dulu ya, Mbak, maaf Mbak, pengunjung sini ya? Iya. Mbak, saya boleh nanya nih Mbak, ini saya lagi coba memberikan informasi nih. Mbak sebagai wanita, Mbak siapa nama Mbak? Dengan Esti. Mbak Esti. Saya panggil Mbak, Ibu atau Tante? Oke, Mbak aja, masih muda ya. Mbak Esti, udah berapa kali kesini Mbak Esti? Nggak kehitung. Nggak terhitung. Kebetulan sambil hiking beliau ini ya, kalau saya lihat hiking. Pecinta alam, olahraga. Mbak, kalau Mbak sebagai wanita, pertama kali kesini. Tapi kalau saya lihat beliau juga nge-vlog nih. Ya, nge-vlog sebagai YouTuber. Jadi saya bilang, Mbak sebagai wanita, kalau jalan Mbak sekarang gini. Kalau dengan jembatan seperti gini, gimana Mbak? Pertama kali Mbak masuk ke wilayah sini, khawatirkah jatuh atau Ya pasti lah, kepleset karena kah? kan nggak kuat ya. Bambu itu kan ada usianya, apalagi kena air, kena panas. Gitu. Kena air kena. Iya. Jadi apa kalau Mbak kan sering tadi, pemirsa, Mbak Esti ini katanya tadi sering ke sini, ya sudah berkali-kali, mungkin tiap hari bisa nggak tahu ya. Nggak sih. Enggak suka tiap hari katanya. Mbak Esti, Mbak apa saran buat pemerintah daerah Mbak? Sekarang pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat? Saya Silakan nggak Mbak. tahu ya, di sebelah situ kan ada jembatan yang lebih bagus. Kenapa nggak pakai itu atau ini dibagusin lagi sih? Nggak apa-apa, bambu lebih kata tradisional tapi dibikin yang kuat gitu. Dulu ada pegangannya seingat saya, tapi pegangannya udah nggak ada. Gitu ya. Jadi apa usulan buat pemerintah? Ya kalau memang tetap mau dipakai jalan yang ini, dirapihin lagi aja ininya. Saya cuma jembatan aja, memang agak ngeri sih. Apalagi yang kayunya tadi Bapak Eman yang ngerapihin gitu. Jadi dikuatin aja kayunya atau dirawat. Oh gitu Nggak ya. apa-apa, tetap bambu mungkin ya, tapi dibagusin dan dibikin lebih kuat lagi supaya awet. Dan supaya pengunjung juga nggak khawatir gitu dengan. Kan sebelah sini lumayan dalam kalau nggak salah ya. Lumayan dalam pemirsa, saya cuma beri ini saja dari Mbak Esti ya. Ini suara hati pengunjung dan ini merupakan satu usulan juga pengunjung. Ya, makanya tadi suggest saya buat pemerintah kabupaten, karena pemerintah daerah ini untuk khususnya buat pemerintah daerah Cibodas ini, Bapak Lurah ini, Lurah Cibodas, maaf, Lurah Kampung Sawah. Lurah Kampung Sawah ini berupaya optimal, namun persoalannya kembali mentoknya di dana desa. Ini memerlukan dana desa.
Kalau saya lihat tadi satu studi banding tadi ya, studi banding begitu masuk tiket saja hanya Rp5.000. Kalau saya dalam satu pemikiran logika saya sekarang, Rp5.000 pengunjung ini berapa per hari? Bayangkan bagaimana mau bisa membangun yang lebih baik. Ini yang saya himbau, Pak, tolong tengok Pak, ya, terutama pemerintah kabupaten tolong tengok ini potensi daerah Bapak ini cukup luar biasa. Sekali lagi, saya akan menjelajah pesona alam di daerah Rumpin ini. Dan ini salah satu, bismillah saya katakan tadi, saya memulai dengan kampung sawah, Cibodas dan kampung sawah sekarang. Dan ini luar biasa. Ini untuk pengamanan Pak ya. Jadi saya kira mudah-mudahan jadi satu bahan perhatian buat pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten untuk itu ya. Hanya itu Mbak Esti yang disampaikan buat pemerintah kabupaten. Nggak ada tambahan Mbak Esti? Biar Mbak Esti misalkan datang lagi dengan satu kenyamanan, apa yang perlu dibutuhkan sarana dan prasarana? Enggak sih, namanya hiking ya memang begitulah, tapi ini aja sih sama jembatan aja. Kalau memang nggak bisa pakai jembatan di sebelah sana, ininya dibagusin. Baik, Mbak Esti terima kasih ya. Ya. Terima kasih sudah memberikan satu pesan buat pemerintah kabupaten ya. Jadi itu saya kira Pak, ini suara hati masyarakat Pak. Suara hati lingkungan juga tadi saya tanyakan. Persoalan-persoalan yang memang masih banyak kurangnya untuk hal itu. Saya sekali lagi, saya melihat dari mulai Cibodas kemarin. Cibodas seperti itu, saya sudah sampaikan, saya sudah informasikan. Dan sekarang kampung sawah seperti ini, luar biasa. Kalau saya lihat tadi pengunjung sudah cukup banyak Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih dalam satu perbaikan. Ya, kita masih ke tujuan berikut. Yuk kita ikut. Tadi kami melewati ini, ya tadi kita singgah di situ ya tempatnya. Tempat kami break tadi. Ini hanya sekedar informasi saja. Kita dari kendaraan nggak begitu jauh ya, mulai naik. Jadi kalau kendaraan dari sini, kita kan pintu gerbang di sana ya, pintu gerbang di sana. Jadi ke kiri nih, kami diajak sama pemandu ke kiri. Jalannya cukup bagus. Ya, kita mulai bismillah, kita nanjak, kita naik Gunung Munara, kita jelajahi tentang Gunung Munara. Bismillah, yuk. Gunung Munara ini saya tadi ada informasi batu belah. Jadi kalau batu belah ini sepertinya terlihat di sini. Oh iya. Ada batu di sebelah kiri saya tentang batu itu. Kemungkinan kita akan nanjak ke sana tentang batu belah, cerita batu belah. Itu nanti kita mungkin bisa ke sana dipandu sama pemandu di sini. Yuk.